Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Matasari dan rekan saya Nurul Atiza. Kami dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan CPU menggunakan sistem operasi. Algoritma penjadwalan CPU bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU, sehingga seluruh proses yang ada pada main memori yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan, sehingga waktu tunggu atau waiting time tiap-tiap proses pada antrian tidak terlalu lama. Ada beberapa metode algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama ada FCFS atau First Come First Serve, dan yang kedua ada SCF atau Short to First. FCF-nya ada dua, ada yang non-preemptive dan preemptive. Yang ketiga ada Priority Scheduling, dan juga ada dua jenis, ada non-preemptive dan preemptive. Yang keempat ada Round Robin, dan juga ada dua jenis, yaitu non-preemptive dan preemptive. Berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan beberapa algoritma penjadwalan CPU. Saya menggunakan satu contoh proses saja untuk dibahas dengan 4 metode tadi yang sudah saya jelaskan. Langsung saja, yang pertama ada FCFS atau First Come First Serve. Pertama datang, pertama dilayani, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Algoritma FCFS merupakan penjadwalan non-preemptive. Sebuah proses yang sedang dikerjakan harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah proses lainnya dapat dilayani. Langsung kita bahas. Pada P1 datang di arrival time 0 dan langsung diproses, karena yang pertama datang, yang pertama dilayani. Pada arrival time yang kedua, P2 datang dan masuk dalam antrian. Pada arrival time keempat, P3 datang dan masuk ke dalam antrian. P1 memiliki burst time ke-8, maka akan selesai pada waktu ke-8. Pada waktu ke-8, P2 diproses. P2 memiliki burst time 5, maka selesai pada waktu ke-13. Dan pada waktu ke-13, P3 diproses. P3 memiliki burst time 3, maka selesai pada waktu ke-16. Kita hitung waktu tunggunya. P1 sama dengan 0 karena tidak menunggu, langsung diproses. P2 diproses pada waktu ke-8 dan dia datang mengantri pada waktu ke-2. Jadi P2 8 dikurangi 2 sama dengan 6. P3 diproses pada waktu ke-13 dan dia datang antri pada waktu ke-4. Maka P3 13 dikurangi 4 sama dengan 9. P1 sampai P3 dijumlahkan jadi 15. Rata-rata waktu tunggunya yaitu 15 tadi dibagi dengan proses P1, P2, P3. Itu sama dengan 5 satuan waktu. Satuan waktu di sini tidak dijelaskan detik atau menitnya, jadi hanya ditulis satuan waktu saja. Yang kedua ada SCF, kita bahas yang non-preemptive dulu. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka burst time yang kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu. Langsung saja, pada arrival time 0, P1 datang. P1 akan dilayani lebih dulu, biarpun burst time-nya dia 8, tapi dia datang pertama, jadi dia akan diproses hingga selesai. Pada arrival time yang kedua, P2 datang, masuk dalam antrian. Pada arrival time keempat, P3 datang,
dan masuk dalam antrian. P1 burst time-nya 8 dan selesai pada waktu ke-8. Dan pada waktu ke-8 ini kita lihat P2 dan P3, manakah burst time-nya yang kecil, maka itu yang akan diproses lebih dulu. Di sini burst time yang kecil adalah P3, maka P3 akan selesai pada burst time-nya yaitu 11. Dan pada waktu ke-11, P2 diproses dengan burst time 5, selesai pada waktu ke-16. Untuk menghitung waktu tunggunya, P1 tidak ada karena langsung diproses. P2 diproses pada waktu ke-11, dia datang di waktu kedua, maka P2 adalah 11 dikurangi 2 sama dengan 9. P3 diproses pada waktu ke-8, dia datang di waktu keempat, maka P3 adalah 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kita jumlah totalnya 13. Rata-rata waktu tunggunya atau OWT-nya sama dengan 13 dibagi 3, sama dengan 4,3 satuan waktu. Selanjutnya ada SCF yang primitif. Jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang, di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dulu, dan sisanya proses tadi dikembalikan ke RQ. Oke, langsung saja ke contohnya. Pada arrival time 0, P1 datang. P1 diproses. Pada arrival time 2, P2 datang. Dan P1 mengantri. Kenapa? Karena burst time-nya P2 lebih kecil daripada P1. Pada arrival time keempat, P3 datang, P2 dan P1 mengantri. Pada waktu ke-7, P3 langsung diproses hingga selesai. P3 selesai pada waktu ke-7 karena burst time 3. Dan pada waktu ke-7, P2 diproses, selesai pada waktu ke-10. Dan pada waktu ke-10, P1 diproses hingga selesai di waktu ke-16. Kita hitung waktu tunggu. P1 diproses pada arrival time ke-0, tapi pada waktu kedua ini dia mengantri dan diproses kembali pada waktu ke-10, maka P1 adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. P2 diproses pada waktu ke-7 dan dia mengantri pada waktu ke-4, maka P2 7 dikurangi 4 sama dengan 3. P3 diproses pada waktu ke-4 dan langsung selesai. Jadi P3 sama dengan 0. Kita jumlah hasilnya 11. Rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya 11 dibagi 3 sama dengan 3,6 satuan waktu. Metode selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nurul. Halo semuanya, saya Nur Hatiza. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang priority scheduling. Priority scheduling ini ada dua bagian nih teman-teman, ada yang non-primitif dan primitif. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang non-primitif. Pada priority scheduling non-primitif ini, saat ada proses baru yang memiliki prioritas yang lebih tinggi datang daripada proses yang sedang berjalan, maka proses baru yang memiliki prioritas yang lebih tinggi ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan, akan tetapi hanya akan dimasukkan ke dalam queue-nya. Dan di sini saya mempunyai contoh tabel kasus dan akan diselesaikan dengan Gantt chart. Di sini di arrival ke-0 ada P1 yang langsung diproses dengan burst time 8 dan dengan priority 3. Dan di waktu selanjutnya ada P2 yang memasuki antrian menunggu dengan burst time 5 dan priority 4. Dan selanjutnya di waktu kedua ada P1 yang langsung diproses dengan sisa burst time 6 dan priority 3.
Dan di waktu selanjutnya, di waktu keempat, ada antrian menunggu lagi, yaitu P3 dengan baris time 3 dan priority 3. Selanjutnya, ada lagi antrian menunggu, yaitu P2 dengan baris time 3 dan priority 4. Dan selanjutnya di waktu ini ada P1 yang langsung diproses dan baris time sisa 4 terakhir dan priority 3. Selanjutnya di waktu ke-8 ada P3 yang diproses dengan baris time 3 dengan priority ketiga. Terus ada yang menunggu yaitu P2 dengan baris time ke-5 dan priority 4. Dan di waktu ke-11 ada P2 dan P2 yang langsung diproses dengan baris time ke-5 dan priority ke-4. Selanjutnya kita menghitung waktu tunggunya dengan cara P1 sama dengan dia berhenti terakhir di waktu ke-4. Maka kita tulis di sini 4 dan dia tidak menunggu sama sekali. Maka dari itu 4 dikurang 0 sama dengan 4. Lalu selanjutnya kita hitung waktu tunggu P2 sama dengan dia berhenti di waktu terakhir di waktu ke-11. Maka dari itu kita tulis 11 dan dia menunggu sebanyak 2 kali, yaitu kita tulis 11 dikurang 2 sama dengan 9. P3 itu berhenti terakhir di waktu ke-8 dan menunggu sebelum di waktu ke-8 ini menunggu sebanyak 4 kali menunggu. Maka dari itu 8 dikurang 4 sama dengan 4. Dari penjumlahan di atas, dari 4 ditambah 9 ditambah 4, kita dapat jumlah 17. Setelah itu kita hitung rata-rata waktu tunggunya dengan cara 17 dibagi 3. Karena ininya kita memiliki 3 proses kan, maka kita 17 dikurang 3 dibagi 3 sama dengan kita dapat hasil 5,6 satuan waktu. Selanjutnya ada priority scheduling yang primitif. Pada priority scheduling primitif ini, jika ada suatu proses yang baru datang, memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sama kayak tadi, saya mempunyai tabel kasus yang harus diselesaikan dengan Gantt chart-nya. Di sini di arrival ke-0 ada P1 yang diproses dengan burst time 8 dengan priority ketiga. Lalu di waktu kedua ada yang menunggu nih teman-teman, yang menunggu yaitu P2 dengan baris time ke-5 dengan priority 4. Lalu di waktu kedua juga ada P1 yang langsung diproses dengan sisa baris time 6 dengan priority 3. Dan di waktu keempat ada P3 yang langsung diproses dengan baris time 3 dan priority 3. Terus di waktu keempat juga ada antrian menunggu yaitu P2 dengan baris time 5 dan priority 4. Selanjutnya di antrian menunggu juga ada P1 dengan sisa baris time 4 dan priority 3. Selanjutnya di waktu ke-7, P2 masih memasuki antrian menunggu dengan baris time ke-5 dan priority ke-4. Dan di waktu ke-7 ini P1 terakhir diproses dengan baris time 4 dan priority ketiga. Di waktu ke-11, ini P2 langsung diproses nih teman-teman. P2 diproses dengan baris time 5 dan priority ke-4. Selanjutnya kita hitung waktu tunggu yaitu dengan cara P1, dia berhenti terakhir di waktu ke-7 dengan menunggu sebanyak 4 kali, yaitu kita kurangi 7 dikurang 4 sama dengan 3, selanjutnya P2 sama dengan 11, dia 11 karena dia berhenti terakhir di waktu ke-11, dan dia menunggu sebanyak 2 kali, maka dari itu 11 dikurang 2 sama dengan 9. P3 itu dia langsung diproses, maka dari itu dia 0. Karena dia tidak sama sekali menunggu.
Maka dapat kita jumlahkan 3 ditambah 9 sama dengan 12. Maka dari itu kita hitung rata-rata waktu tunggunya dengan cara 12 dibagi 3 sama dengan 3 karena prosesnya di sini 3 kali, maka 12 dibagi 3 sama dengan 4 satuan waktu. Selanjutnya ada materi RR round robin yang sama nih teman-teman. RR round robin juga mempunyai dua jenis, yaitu non-primitif dan primitif. Yang sebelumnya saya mau menjelaskan tentang non-primitif dulu nih teman-teman. Ada apa aja sih yang non-primitif? Non-primitif ini proses dilakukan berdasarkan time kuantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Dan yang terakhir, proses RR non-primitif ini jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Sama saya juga mempunyai contoh tabel kasus, sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa yang non-primitif ini arrival time-nya itu sama ya teman-teman semuanya. Jadi kita masukin di arrival time 0 itu ada P1 dengan berstem 8 yang langsung kita proses, dan P2 yang memasuki antrian menunggu dengan baris time ke-5, dan P3 sama menunggu juga dengan baris time 3. Selanjutnya di waktu ke-5, kita langsung proses nih teman-teman P2 dengan baris time 5, dan ada antrian menunggu yaitu P3 dengan baris time ketiga, dan P1 juga menunggu dengan baris time sisa ketiga. Selanjutnya di waktu ke-10 kita langsung proses P3 dengan baris time ketiga, dan P1 masih menunggu antrian menunggu dengan baris time 3. Selanjutnya di waktu ke-13, P1 langsung diproses dengan baris time sisa 3 ya teman-teman. Dan sudah selesai ini, kita langsung menghitung waktu tunggunya dengan cara P1 pemberhentian terakhir yaitu di waktu ke-13, maka kita tulis 13, akan tetapi dia menunggu sebelum di waktu ke-13, dia menunggu, P1 menunggu sebanyak 2 kali nih teman-teman, maka 13 dikurang 2 sama dengan 11. Terus selanjutnya di P2 sama dengan dia berhenti terakhir di waktu ke-5 teman-teman. Akan tetapi dia langsung diproses, tidak ada waktu untuk menunggu. Jadi P2 itu sama dengan P2 itu dikurang 0, maka 5 dikurang 0 sama dengan 5. P3 sama halnya dengan P2. Dia berhenti di waktu ke-10, dia tidak ada waktu untuk menunggu, dia langsung diproses. Maka dari itu 10 dikurang 0 sama dengan 10. Lalu kita jumlahkan dari P1, P2, sampai P3 hasilnya. 11, 5, 10 ini kita hasilkan, kita dapat jumlah 26. Setelah kita mendapatkan jumlah ini, kita langsung menghitung rata-rata waktu tunggunya, yaitu dengan cara 26 jumlah ini, dan 3, dari mana 3 ini, yaitu jumlah prosesnya. Prosesnya ini kita ada 3 proses, maka 26 dibagi 3 sama dengan kita mendapatkan hasil 8,6 satuan waktu. Yang terakhir ada RR round robin primitif, yaitu proses dilakukan berdasarkan time kuantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum, dan bedanya ini proses RR non-primitif jika setiap proses memiliki arrival time tidak sama. Di sini saya memiliki tabel kasus juga yang harus diselesaikan menggunakan Gantt chart. Di sini arrival time-nya itu tidak sama seperti yang tadi ya teman-teman. Di sini ada yang 0, 2, dan 4 dengan time quantum 5. Di sini di arrival 0 ada P1 dengan burst time 8 yang langsung diproses. Terus di waktu kedua ada P2 memasuki antrian menunggu dengan burst time 5. Dan di waktu keempat ada P3 juga memasuki waktu menunggu dengan burst time 4. Terus di waktu ke-5 ada P1 memasuki antrian menunggu dengan baris time 3.
Terus di waktu kelima kita langsung proses P2 nih teman-teman dengan baris time kelima. Terus ada di waktu kelima, P3 juga memasuki antrian menunggu dengan baris time ketiga. Selanjutnya di waktu ke-10, P1 langsung kita proses saja teman-teman. P1 yang dengan baris time tersisa yang sisa 3. Terus selanjutnya di waktu ke-10, P3 memasuki antrian menunggu dengan baris time 3. Selanjutnya di waktu ke-13, kita langsung proses aja nih teman-teman P3 dengan baris time ketiga. Terus udah selesai, kita hitung waktu tunggunya dengan cara sama seperti tadi. P1 sama dengan 10 karena dia berhenti terakhir di waktu ke-10. Dan sebelum dia berhenti di 10, dia menunggu sebanyak 5 kali teman-teman. Maka dari itu 10 dikurang 5 sama dengan 5. P2 sama dengan dia berhenti terakhir di waktu kelima. Nih, di waktu kelima P2 terakhir pemberhentian, dan selama di waktu kelima dia menunggu sebanyak 2 kali menunggu P2 ini. Maka dari itu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan yang terakhir P3 sama dengan dia berhenti di waktu ke-13 dan dia menunggu sebanyak 2 kali. Maka dari itu 13 dikurang 2 sama dengan 11. Dan kita menemukan hasil 5 ditambah 3 ditambah 11 sama dengan 19. Dan kita langsung saja menghitung rata-rata waktu tunggunya dengan cara jumlah ini 19 dibagi 3 proses, yaitu 3. 19 dibagi 3 sama dengan 6,3 satuan waktu. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai algoritma penjadwalan CPU. Mohon maaf jika cara menjelaskan kami masih kurang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.